Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya tokoh penting dalam sejarah Islam, tetapi juga panutan abadi dalam kehidupan umat manusia. Ia adalah utusan Allah yang membawa risalah tauhid, membebaskan umat dari kezaliman dan mengajarkan akhlak yang mulia. Kisah hidupnya adalah sumber inspirasi dan pembelajaran bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran, kedamaian, dan cinta sejati pada Sang Pencipta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau sekitar 570 sebelum Masehi di kota Makkah. Ayahnya, Abdullah, wafat sebelum ia lahir. Sementara ibunya, Aminah, wafat saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Sejak kecil, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, lalu kemudian oleh pamannya, Abu Thalib. Nabi Muhammad tumbuh sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan berakhlak luhur. Hal itu pula lah yang akhirnya membuat beliau mendapat sebutan Al-Amin, atau yang dapat dipercaya. Sebelum diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bekerja sebagai pedagang dan dikenal sebagai sosok yang adil dan terpercaya oleh semua orang. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad sering menyendiri di Gua Hira untuk merenung. Di sana, yakni pada malam 17 Ramadan, beliau menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Seperti tertulis dalam Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Peristiwa ini menandai awal kenabiannya. Wahyu demi wahyu pun turun kepada beliau yang kelak menjadi Al-Quran. Selama 13 tahun di kota Makkah, Nabi Muhammad berdakwah kepada masyarakat yang menyembah berhala. Dakwah beliau menyeru pada tauhid, keadilan, dan kasih sayang. Namun, dakwahnya kerap mendapat penolakan dan tekanan berat dari kaum Quraisy. Meski begitu, Nabi Muhammad tetap sabar, bahkan ketika dirinya dihina, dilempari kotoran, dan diisolasi bersama para pengikutnya. Ia tak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, dan ini menunjukkan akhlak beliau yang mulia. Salah satu sabdanya berbunyi, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadits riwayat Ahmad. Karena tekanan di Makkah semakin berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Yatsrib, sebuah kota yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Di sana, beliau disambut dengan hangat. Ini menjadi titik awal terbentuknya masyarakat Islam yang kuat dan beradab. Di sana, Nabi Muhammad kemudian mendirikan Masjid Nabawi, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansyar, serta membangun Piagam Madinah, yaitu sebuah perjanjian toleransi antarumat beragama. Di Madinah, dakwah beliau berkembang pesat. Perang Badar, Uhud, dan Khandak terjadi sebagai bentuk pertahanan, dan Nabi Muhammad selalu menunjukkan strategi, keberanian, dan akhlak mulia dalam setiap peperangan. Pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad bersama pengikutnya kembali ke Makkah tanpa pertumpahan darah. Ia memaafkan musuh-musuh lamanya. Hal tersebut seperti sabda beliau yang berbunyi, "Pergilah, kalian bebas." Hadits riwayat Baihaqi. Nabi Muhammad kemudian menghancurkan berhala di sekitar Ka'bah dan mengembalikan Ka'bah sebagai tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Keistimewaan Nabi Muhammad dapat terlihat ketika Allah menyebut beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. "Dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." Seperti tertulis dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Pada usia 63 tahun, setelah melakukan haji terakhir atau haji wada, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Nabi Muhammad kemudian jatuh sakit selama beberapa hari, dan dalam kondisi lemah, beliau terus mengingat umatnya. Bahkan sebelum wafat, Nabi bersabda, "Ummati, ummati," atau umatku, umatku. Nabi Muhammad wafat pada hari Senin, 12 Rabiul Awal,
tahun 11 Hijriah. Umat kehilangan pemimpinnya, tetapi warisannya, yakni Al-Quran dan Sunnah, terus menjadi pedoman. Dari kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW tadi, ada beberapa pesan moral dan juga ajaran beliau yang bisa kita terapkan sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang pertama adalah kejujuran dan amanah. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang paling jujur. Dalam kehidupan modern, ini mengajarkan pentingnya integritas. Yang kedua adalah kesabaran dalam ujian. Nabi Muhammad tidak membalas keburukan dengan keburukan. Yang ketiga adalah keadilan dan toleransi. Piagam Madinah adalah contoh hidup berdampingan dalam perbedaan. Yang keempat adalah cinta dan kasih sayang. Nabi Muhammad adalah rahmat, bukan hanya untuk manusia, tetapi seluruh alam. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab dan kepemimpinan. Nabi Muhammad adalah teladan dalam memimpin dengan kasih dan bukan dengan kekerasan. Kisah Nabi Muhammad SAW bukan hanya untuk dikenang, tapi juga untuk dihayati. Dalam setiap langkah hidupnya, ada teladan yang relevan di sepanjang zaman. Dialah insan kamil atau manusia sempurna yang membawa cahaya petunjuk dan membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan ajaran beliau sebagai panduan dalam menjalani hidup, seperti sabdanya, "Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku." Hadis riwayat Malik. Semoga kisah Nabi Muhammad SAW tadi dapat menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam menjalani kehidupan, dan juga agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan penuh keikhlasan. Amin. Ya Rabbal Alamin.